Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuat bolu pandan. Tapi jangan dikira seluruhnya berhasil. Kali ini saya sedikit gagal. Tidak apa-apa. Nah, bahan-bahannya silakan lihat di deskripsi. Nah, jadi yang pertama itu adalah 4 butir telur dicampur dengan gula. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan SP. Ini adalah langkah pertama yang harus kita buat sebelum kita mix. Kita mencampurkan ketiga bahan ini, gula, telur, kemudian SP dan vanila cair, kurang lebih 1 sendok teh gitu ya. Nah, silakan dikocok kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit ya. Terserah kalian lah mau sampai berapa menit, kurang lebih sampai dengan semua bahannya menjadi putih, kemudian dia menjadi lebih kental. Nanti, nah ini sudah mulai, ini saya percepat videonya. Nah, ini sudah hampir jadi adonan yang pertama. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Apabila digeserkan, dia akan meninggalkan semacam jejak. Nah, kalau sudah, kita tambahkan tepung, kemudian baking powder, tepung ditambah baking powder, kemudian jangan lupa diaduk sebelum kita menambahkan ke dalam adonan. Nah, langkah kedua adalah menambahkan tepung yang dicampur dengan baking powder. Masukkan secara perlahan-lahan ke dalam adonan sambil terus dikocok. Mungkin kita bisa menggunakan spatula atau mixer. Di sini saya menggunakan mixer supaya lebih cepat karena saya tidak ahli menggunakan spatula. Nah, terus di mix sampai semua bahan tercampur, sampai tepungnya tidak menggumpal lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, siapkan bahan perisa pandan. Siapkan bahan perisa pandan. Oh ya, masukkan vanili dulu. Ini 1 buah vanili, 1 buah lah di dalam tempatnya itu yang biasa kita beli. Nah, ini dia. Kemudian diaduk lagi. Dan tambahkan perisa pandan. Nah, ini sesuai selera karena saya suka yang cukup hijau, jadi saya menambahkan perisa pandan ini agak banyak seperti itu ya. Kalau saya mungkin kurang lebih 3 sendok makan. Menurut perkiraan saya adalah 3 sendok makan. Terus diaduk, dikocok. Saya menggunakan mixer karena lebih mudah menurut saya. Tambah lagi sampai dengan lebih hijau. Oke. Terus diaduk ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Oke, terus diaduk. Terus, nah kalau sudah, silakan tambahkan mentega yang sudah kita cairkan tadi. Ini yang sudah dicairkan. Kemudian aduk terus sampai dengan tercampur semuanya. Jangan biarkan ada mentega yang tidak tercampur. Pokoknya harus tercampur. Nah, kemudian siapkan wadah. Ini dia. Siapkan wadahnya. Kemudian tuangkan ke dalam wadah secara perlahan-lahan. Nah, tadi kalau kalian lihat di awal video, kenapa kue saya itu bisa rusak? Padahal sebenarnya dia jadinya sangat bagus ya. Tapi kenapa bisa rusak? Karena di sini saya lupa mengoleskan mentega ke dalam loyang, guys. Nah, jadi saya hanya mengoleskannya itu di pinggir-pinggirnya saja. Sehingga pada saat rotinya masak, ya begitulah jadinya, lengket. Jadi saya ingatkan kepada kalian,
silahkan oleskan mentega atau Blue Band. Jangan pelit-pelit, bikin saja agak tebal-tebal supaya tidak lengket nantinya pada saat kita ingin mengeluarkan adonan dari loyangnya. Itu dia. Nah, itu adalah kesalahan saya. Jangan ditiru ya. Kalian hanya meniru yang baik-baiknya saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini kita panggang dengan api yang sedang. Ops, ya ini dia sudah masuk. Kita panggang dengan api sedang kurang lebih selama 20 sampai dengan 30 menit. Pokoknya dicek terus lah. Nah, ini dia. Awalnya cukup bagus, saya senang. Tapi pada saat saya ingin membaliknya, ternyata saya mengalami kesulitan karena adonannya lengket di loyang, guys. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa mengoleskan mentega di loyang sebelum kalian menuangkan adonannya. Saya masih berusaha terus untuk memukul-mukul, tapi tetap nihil. Akhirnya saya mencoba berbagai macam cara. Di sini saya menggunakan pisau untuk supaya mungkin ya semoga mungkin berhasil, tetapi tetap saja nihil. Itu dia. Nah, ini dia. Saya masih terus berusaha supaya dia bisa tetap bagus, supaya saya bisa foto dan mempromosikan video saya ini dengan gambar yang bagus. Itu yang saya mau, guys. Tapi pada kenyataannya itu rencana kita itu tidak selalu berhasil. Begitu juga dengan masakan. Ada kalanya kita mengalami yang namanya kegagalan. Nah, sini kalau untuk tekstur adonannya, saya rasa saya tidak gagal karena kuenya sangat enak, sangat lembut. Tapi hanya saja saya gagal pada saat mengeluarkannya. Nah, ini dia hancur. Aduh. Padahal sudah bagus sekali, guys. Tapi apalah dikata, tidak masalah. Yang penting teksturnya tetap enak. Nah, ini dia tekstur kue bolu saya. Nah, bagus kan? Walaupun dia lengket dan ya begitulah bentuknya, tetapi hasilnya sangat enak dan tidak rugi kalau kalian mencobanya. Dan bahannya sangat simpel saja. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat.